Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kurang lebihnya 30-an judul yang dibahas di dalam kitab Tauhid ini. Ada banyak penjelasan berkaitan dengan dua kalimat syahadat itu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Misalkan saja di bagian awal itu kita bahas mengenai dilalah dalil-dalil dari dua kalimat syahadat. Yang kedua, fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Keistimewaan dua kalimat itu dan syahadat itu dan dosa-dosa yang bisa diampuni. Yang ketiga, yang paling semua orang Islam itu berharap, man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Nah, bulan yang lalu insya Allah kita menerangkan maja'an fil khauf. Yang dibahas itu mengenai takut. Ada beberapa penjelasan berkaitan dengan takut itu. Yang paling utama adalah khaufullahi ta'ala, yaitu orang punya rasa takut sama Allah. Takut itu apa? Takut itu adalah sautullahi yasuqu bihi ibadahu ila ilmi wal amal liyanalu bihi ma'qurban min Allah ta'ala. Takut itu adalah ibarat cemeti, gambuk yang dipakai oleh Allah nyambuk hambanya, lalu orang itu lari kemana? Ila ilmi wal amal, yaitu untuk ke arah ilmu dan beramal supaya memperoleh kedekatan dengan Allah. Disitulah pola ahlul ilmi mengatakan man khafa syai'an araba minhu wa man khafa Allah araba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, orang itu lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi. Tapi siapa yang takut kepada Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal ibadah yang bermacam-macam menurut yang disyariatkan itu. Nah, sekarang ini bahas bab yang ke-33, maja'a fit tawakkuli, tawakal. Itu sering diomongkan sudah, tawakal. Tapi oleh tauhid dibahas secara khusus supaya orang boleh menggunakan tawakal itu dan memperoleh ilmu dari situ. Kitab ini menulis at-tawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-ma'dhuriyah biha. Jadi tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah, orang berpegang teguh kepada Allah. Jadi mengosongkan dirinya, dia minta supaya Allah masuk. Tapi jangan dikira Allah masuk seperti masuknya manusia itu. Enggak. Ada kekuatan
al-i'timad Allah i'timadan shadiqan hakikiyah. Jadi berpegang teguh kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Di samping itu fi'lul asbab al-ma'luni fiha, melakukan sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat. Ya, jadi kalau begitu wala budda min amrayni atawakkul la budda min amrayni. Tawakal itu unsurnya dua, ayyakuna al-i'timad ala Allah, harus dia menyandarkan kepada Allah. Yang kedua fi'lul asbab al-mahdun, melakukan sebab yang diizinkan menurut syariat. Ya, faman ja'ala akthar i'timadihi 'ala Allah nafasa tawakkulihi 'ala Allah. Ya, jadi barang siapa yang banyak mengandalkan sebab-sebab saja, itu nafasa tawakkulihi 'ala Allah, dia itu bisa mengurangi rasa tawakalnya. Ini sepertinya tidak masuk akal, tapi benar. Nah, nanti kita beri contoh-contoh tentang tawakal. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, bab 31, 32 sampai 37, ya. Ini menyangkut kekuatan spiritual iman kita. Contoh yang 31 itu masalah mahabbatullah, mencintai Allah, ya. 32 bulan yang lalu takut, ya. Ini tawakul. Nanti 34 al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, 35 as-sabru ala aqdarillah. Orang itu harus sabar. Diterangkan sabar. 36 aja riyad, ya, riyad yang sudah sering dibahas di mana-mana. 37 ya, iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki. Orang yang motivasi ibadahnya hanya untuk mencari dunia. Nah, kita tidak. Sekali lagi tawakal ini ada tambahan keterangan atau waktu dua sidqu i'timadil qalbi. Namanya tawakal itu betul-betul hatinya itu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Faman haqqaqa taqwa wa tawakkul, siapa yang betul-betul bertakwa dan tawakal, ittafa bidzalika fi masalih dinihi wa dunyahu, maka cukup baginya orang itu untuk oleh Allah diberikan kemaslahatan dunia dan agamanya. Ya, nanti diberi contoh-contoh ya tentang tawakal, gitu ya. Saya ulangi, man haqqaqa taqwa wa tawakkul ittafa bidzalika fi masalihi dinihi wa dunyahu. Siapa yang merealisasinya takwa dan tawakal, cukup baginya Allah itu memberikan kemaslahatan tentang agama dan dunianya. Adamul akhli bil asbab, adamul akhli bil asbab, orang itu mengabaikan sebab-sebab, itu namanya ta'nun fit tasyri'. Ya, nanti diberi contoh ya. Ada orang sakit, nah, mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah, ya. Tapi di sini ditulis adamul akhli bil asbab. Orang itu tidak menyadarkan pada sebab-sebab yang diizinkan. Pak sakit, udah periksa sama Pak dokter, mau usah tawakal yang udah minum obat, enggak. Ya, itu namanya ta'nun fit tasyri', yang dicidrai syariatnya. Tidak begitu di dalam Islam itu. Ya, kalau orang itu periksa, kalau orang itu al-i'timad kepada Allah, pasti belum asbab. Sebenarnya gampang ini, cuma kadang-kadang prakteknya tidak semudah apa yang ada di kita. Nanti ada beberapa contoh. Nah, ini dengan dan saya diberi contoh dulu, yaitu yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 22 dan 23. Nah, ini contohnya di situ. Surat berapa tadi? Al-Maidah 22 dan 23. Hanya saja di
di kitab itu dipotong cuma sedikit, hanya diambil wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka terhadap Allah, kepada Allah, hanya kepada Allah bertawakallah kalau kamu itu termasuk orang yang beriman. Tapi ada penjelasan sebelumnya, makanya kita buka mulai ayat yang 22. Gimana yang 22? Coba tepat aja dulu. Ada ayat 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Jadi mengapa kali ini? Ya qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, itu loh di kampung itu, di negeri itu ada orang-orang yang khusyuk, yang kasar, ya. Ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Masa saya disuruh masuk sana? Nah, ini utusannya Nabi Musa. Ya, kalau dimulai dari sini paham. Ya, jadi utusannya Nabi Musa itu disuruh dakwah, tapi ternyata daerah yang akan dimasuki itu orangnya kasar, kosro, kuat, kejam. Ya, dia matur sama Nabi Musa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa iya yakhruju minha fa inna dakhilun. Apa berikutnya? Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Yeah. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Ya, ini kan dole enake. Ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sana kalau tidak orang yang kosro-kosro kasar-kasar itu keluar dulu. Kalau mereka keluar, baru kami akan apa? Masuk. Saya tanya, ini yang hadir sekian banyaknya, orang ini mau tantangan apa enggak? Enggak mau? Dole apa nih? Dole enak nih. Ya tawakal itu karena ada tantangan itu. Nah kalau enggak ada tantangan, mulus saja, enak saja, ya tidak diperlukan. Jadi modal orang bertawakal itu karena di depannya itu ada banyak rintangan, ada hambatan. Nah di situ ya, maka diperlukan tawakal. Kemudian kita lanjutkan yang 23. Qala rajulani minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim wa dkhulu 'alaihimul bab. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya. Jadi saya terjemahkan dalam qala rajulani. Ada dua orang yang memberi nasihat kepada utusannya Nabi Musa. Minal ladzina yakhafuna. Orang ini punya rasa takut sama Allah. Tapi di sini disebutkan an'amallahu 'alaihim, yang Allah memberikan nikmat. Sekarang saya tanya, orang punya rasa takut itu nikmat apa enggak? Selama ini masyarakat itu menganggap adanya suatu kenikmatan itu apa? Oh, nikmat sekali tadi. Apa itu? Isu-isu makan soto nikmat. Orang itu kecenderungannya melihat kenikmatan itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, itu nikmat. Tapi jangan lupa, khauf, rasa takut sama Allah itu adalah sebuah kenikmatan. Itu jangan bisa bayangkan masih muda, produktif, gagah, duitnya banyak, bisa kemana-mana, fasilitas duniawi ada, canggih-canggih semuanya. Loh, masih muda Pak? Iya. Terus sembarang dia nggak punya, satu tok yang nggak punya apa Mas? Nggak punya rasa takut sama Allah. Nah, duitnya ya kok. Iya. Makanya dalam pandangan Aqidatul Tauhid antara khauf sama roja, walaupun roja nggak dibahas di tauhid ya. Khauf sama roja, khauf ini rasa takut, roja ini harapan, itu dinyambung. Ya, saya sering membuat
perumpamaan itu ibaratnya dua menara kembar antara khauf sama roja. Khauf ini rasa takut kepada Allah, roja ini harapan. Rasa takutnya kapan? Ya itu tadi yang saya sebutkan, masih muda, produktif, ya, gagah, ya, sehat, bisa kemana-mana, duitnya banyak, fasilitas duniawi ada, satu dok gak punya rasa takut. Nah kalau ini masih muda punya rasa takut, nah orang itu kan tidak muda terus, nanti lama-lama ada masa tua nggak? Ini lebih banyak yang tua apa lebih banyak yang muda ini? Nanti kalau sudah tua 60, 70 dan seterusnya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah ya. Itu jalan sendiri sudah repot, putranya cucunya ya itu manusia itu lama-lama tidak bisa berjalan. Pakai apa? Tekan saya lumayan mas. Apa? Siru-siru dan yang dorong siapa? Jangan istrinya udah tua ini. Anaknya berdiri sudah susah sekali dibandingkan di ICU. Nah kalau sudah begitu roja harapannya kepada Allah. Jadi nyambung. Waktu masih produktif juga punya rasa takut sama Allah, terkendali hidupnya. Lalu sudah masa tua harapannya tinggal sama siapa? Allah. Makanya saya memotivasi berdasarkan dilalah. Orang Islam itu kalau akidah tauhidnya baik, tidak usah khawatir. Khawatir apa? Nanti meninggal, oh tidak masalah orang Islam itu. Asal dengan akidahnya baik, pasti masuk surga. Nah, coba, ya. Nah, Pak Ustaz kalau pastikan, oh dalile mas, ya, dalile. Masih ingat gak ada 70.000 umatnya Rasulullah masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa? Tolong jangan ingat-ingat, saya tak minum. Itu madhab kau tauhid dapat al-jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu maratibul a'la, tingkatan orang paling tinggi. Menurut para ulama tauhid ternyata 70.000 itu bukan deretan angka nomor 1 sampai nomor 70.000, karena Nabi memberikan persyaratan ini. Dan itu sudah dibahas. Dan itu jangan lupa. Nah itu maksudnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Maka tauhid itu menjadi penting. Pentingnya bukan karena saya yang ngajar, tidak, banyak orang yang lebih alim dari saya. Tapi karena memang tauhid itu diterangkan seperti itu, ya, landasan hidup. Orang kafir masuk Islam syahadat dulu. Sepanjang hidupnya orang Islam pakai kalimat syahadat. Nanti menjelang wafat, ditolakkan pakai kalimat apa? Jangan ini menyimpang sedikit. Sudah pernah saya ceritanya ada seorang syekh alim, ya, dapat hadiah burung dari sudah loh. Ya wes sudah. Kalau di bawah ini di tengah-tengah ngomong itu, ya dirasanya halaman cetai. Seorang syekh alim betul dapat hadiah dari santrinya burung beo. Syekh, burung beo. Oh ya, makasih, syukron. Nanti kita buatkan kandang besar sebelah masjid. Syekh ini tiap hari ngajar di situ, la ilaha illallah. Didengarkan oleh gurunya, lama-lama ditubuhkan karena seringnya syekh itu melafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurunya itu kan la ilaha illallah. Sampai oleh santri-santrinya itu digudok gurunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bisa.
Qadarullah, takdirnya Allah, burung ini lepas, diterkam kucing, mati. Oh, nangis saya, nangis jadi-jadinya, ya Allah, burung. Sampai waktunya ngaji berikutnya, saya itu masih nangis. Ditanya sama muridnya, "Syekh, kok nangis kenapa?" "Saya ini mas punya burung beo enak, bagus ya, bisa bunyi la ilaha illallah, tapi qadarullah lepas diterkam kucing, mati." "Oh, nggak usah sedih, saya punya lebih bagus dari itu. Yang biasanya di sini itu toh." "Iya, saya punya lebih bagus, nanti tak kasih hadiah." Jawabannya saya apa? "Bukan itu masalahnya. Saya melihat sendiri tiap hari burung saya itu saya dengarkan bisa bunyi la ilaha illallah, tapi begitu mati, menjelang mati tidak bunyi la ilaha illallah. Ya Allah, jangan-jangan saya ini seperti itu. Waktu hidup bisa bunyi la ilaha illallah, meninggal ini terkunci, tidak bisa bunyi la ilaha illallah." Nanti maksudnya yang ditanya siapanya? Hah? Iya, makanya lah di kita, masyarakat kita, la ilaha illallah itu nggak dilafalkan saja. Makanya masjid-masjid Muhammadiyah nggak ada la ilaha illallah, sama masjid setengah-setengah kailing itu la ilaha illallah. Nah, ya, kailing, setengah-setengah kailing. Tidak begitu, karena perintahnya jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, fa'lam itu ya, supaya diurai pakai ilmu la ilaha illallah itu ya, tidak dilafalkan saja, tidak ditulis saja. Nah, makanya ada di sekolah Muhammadiyah itu diajari syahadat dua melingkar, jangan kenyanyian toh. Bener itu, Pak Guru, karyawan harus paham makanya syahadat. Ya, kalau syahadat dua melingkar selamanya begitu toh. Ya, jadi balik lagi di sini, tawakal ini sebagian daripada penjelasan makna dari syahadat. Ya, orang yang diberi nikmat sama Allah tadi berupa apa? Rasa takut. Oh, ternyata rasa takut itu sebuah kenikmatan. Jawabannya iya. Orang ini memberi nasihat kepada utusannya Nabi Musa tadi. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim. Ya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa kata-kata mereka? Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Nah, ini terjemahnya serbulah ya. Tapi kalau menurut bahasa yang sederhana ya, masuklah, udkhul, masuk. Udkhulu alaihimul bab. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah. Bertawakal. Dan bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Jadi orang ini memberi nasihat, udkhulu alaihimul bab. Loh, sampai masuk lewat pintu depan itu loh. Fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Nanti akan menang, bisa masuk ke sana. Tapi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ditambahi satu poin lagi apa? Tawakal. Serahkan diri kepada Allah. Coba tak cek dengannya, bukan dites tapi dicek. Pernah mendengar ada orang taruhlah wirid hasbunallah ni'mal maula, itu apa maksudnya? Jadi itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Terus gimana caranya Allah menolong kita itu kalau sudah begitu? Tidak tahu. Nah, ya. Sekarang saya beri contoh berkaitan dengan tawakalnya Rasulullah. Ya, nanti ada lagi penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya baca di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Rahu Al-I'tiqadiyah wa Sufiyah. Pikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
dalam bidang akidah dan sufi. Nah, ini saya menemukan Nabi itu hijrah dari Mekah ke mana? Halo? Saya benar Madinah apa Yathrib? Waktu itu namanya masih Yathrib. Lalu lama-lama jadi nama Madinah. Itu langsung ke sana apa menyelinap dulu di gua? Nabi langsung ke sana apa masuk dulu di gua beberapa hari? Gua. Pertanyaan saya, ini nanti ada hubungannya. Kok tidak bisa diketahui orang kafir? Betul, bisa dikejar guanya ya sekitar itu saja. Ya, Nabi masuk di gua mestinya bisa dicari-cari sama orang kafir. Ya. Nah, selama ini jenengan dapat pelajaran bahwa Nabi itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa dideteksi, tidak bisa dikejar oleh orang kafir. Padahal Nabi itu di gua dan orang kafir tidak curiga. Faktor apa? Faktornya itu riwayat apa cerita? Saya ulangi kalau tidak jelas, jawabannya GJ, tidak jelas. Jadi Nabi masuk di gua, dikejar orang kafir. Oh, nggak tahu kalau ada Nabi Muhammad di situ. Pelajaran kita semuanya dengan hormat Pak Guru yang ngajar kita zaman dulu, katanya ada apa? Burung membuat apa? Sarang. Oh, nggak mungkin gitu. Satu lagi apa? Sebenarnya tidak. Itu loh orang itu ya. Itu cerita dari mana ya? Kalau riwayat jelas ada. Nah, saya bacakan ya. Jadi ketika Rasulullah di dalam gua, nanti jangan siapkan surat 9 ayat 40. Nah, saya bisa merujuk di surat, di ayat, dan itu harus diyakini kebenarannya. Ya, ternyata tawakal. Orang sekelas Abu Bakar saja itu masih ada khawatir, tapi Rasulullah meyakinkan tidak. Ya. Kata Abu Bakar di dalam gua itu nanti nyambung di surat 9 ayat 40. Nadhurtu ila aqdabil musyrikin wa nahnu fil ghar. Kata Abu Bakar. Abu Bakar bilang, saya itu melihat kakinya orang kafir. Jadi di gua kedua-duanya itu kakinya orang kafir itu kelihatan. Nadhurtu ila aqdabil musyrikin wa nahnu fil ghar. Dan kami berada di dalam gua. Wa hum ala rasaina. Dan mereka itu persis di atas kepala kita. Nah, saya ulangi, nadhurtu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'asaina. Kami ini di gua berdua bersama Nabi. Orang kafir itu di atas kita, persis kepala kakinya itu di atas. Kalau mereka, faqultu ya Rasulullah, lalu saya tanya sama Nabi, lau anna ahadun nadhara tahta qadamai la absarna. Itu orang kafir itu yang di atas itu Nabi. Misalkan dia melihat kakinya sendiri, tahu ada kita di sini. Enggak jauh. Itu kalau melihat kakinya sendiri itu tahu. Apa kata Nabi? Wa ma dhannuka ya Abu Bakrin. Abu Bakar, sama tidak boleh menyangka kayak begitu. Kalau kita ini berdua, yang menemani bertiga siapa? Allah. Dari mana cerita itu kita ambil? Ada di kitab Tarikh Sirah An-Nabawiyah Rafiqul Maktum. Ya, riwayat hidupnya Nabi. Ada proses perjalanan dan di situ Rasulullah tawakal sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Orang kafir tidak tahu sama sekali kalau di situ ada Nabi. Gimana caranya? Bukan urusan kita, itu ilmunya Allah. Karena Allah punya apa? Kun, apa artinya kun bayar kun? Nah, ternyata itu ada di Quran. Gitu loh. Jadi jangan menyepelekan itu. Ini saya rasa kalau di internal perserikatan begini-begini mungkin belum terlalu ada. Di NU itu barangkali ini yang lebih banyak ditonjolkan ya. Tapi kadang-kadang kelewat batas. Ya, saya mengamati dari mana saya tahu di YouTube. Kiai NU itu saya amati. Kiai ini
seolah-olah dia dapat karomah, bisa menjadi tidak tahu. Enggak. Memang ada itu, ada betul-betul dibutakan sepertinya orang-orang kafir itu, tidak tahu, ya. Tapi tidak disebut dengan karomah itu, ya. Nanti kalau ngajinya terus itu di kitab yang lain lagi itu ada apa namanya, Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan, ya? Walinya Allah dan walinya setan. Jangan dianggap itu walinya setan, tapi dianggap walinya Gusti Allah. Gak pernah sholat, gak pernah gini, gak pernah dianggap wali, so ini. Ada justru tauhid ini yang bisa masuk di dalam diri kita itu orang diberi keistimewaan oleh Allah, termasuk Nabi. Saya ulangi sehingga orang kafir tidak tahu itu diabadikan di dalam Al-Quran surat 9 ayat berapa tadi? 40. Minta tolong dibaca terjemahnya. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Nah itu sudah. Tapi jangan tidak percaya, kita ini bisa diberitahu, bisa. Cuman nanti bab 37 ini tak sambung-sambungkan ya. Jangan orang melakukan ibadah menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang benar, kepengen supaya isong ini. Jangan, tidak boleh. Jangan kok betul sholat ini aja kok, supaya kebal, tidak bisa. Itu namanya iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki. Sini itu tidak boleh. Nah itu kalau di sini nggak terbudaya begitu, ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tidak menolong Muhammad, ini Allah yang menolong. Ketika apa? Monggo. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Il akhrajahu alladziina kafaru. Terus sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Tsaniyatnaini ilhuma fil ghar. Nabi Muhammad salah satu di antara dua orang yang ketika berada di gua. Cuma dua. Rasulullah sama siapa? Abu Bakar. Ya. Apa kata-katanya Rasulullah? Monggo. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini yang populer. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah itu bersama kita. Tapi nanti dulu ada prosesnya. Jadi orang baik, jadi orang ikhlas, jadi orang tidak sirik, jadi orang jangan kecampuran apa namanya ya, yang haram dan seterusnya. Ya, nanti dengan tiba-tiba Allah mengangkat makomnya orang itu tadi. Ya, tapi kalau kita mau jadi orang baik, jangan niatnya supaya diberi karomah itu. Ya, ya. Tetapi Nabi diberi mukjizat. Ilhuma fil ghar, ketika keduanya dibuat, il yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada la ahzan, jangan apa? Innallaha ma'ana. Tapi jangan begini. Ini ada dua orang ditabur 15 orang. Terus kontene ngomong la tahzan innallaha ma'ana gitu. Kira-kira dua orang ini kalah enggak? Sama-sama tangan kosong. Ini 15, ini 2. Kalah toh? Bukan hanya kalah, modal. Ya, lanjut. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi monggo. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad. Terus dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Nah ini ya, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi dan temannya tadi. Ya, kemudian wa'ayyadahu bijunudin lam tarawha, lalu Allah menguatkan dengan tentara yang tidak diketahui mereka. Ternyata ada malaikat yang berbaris menghalang-halangi siapa? Orang kafir melihat Nabi, ya nggak tahu dia. Ya, orang kafir sendiri juga tidak tahu, Nabi juga tidak mengetahui. Ternyata yang bantu untuk menurunkan malaikat siapa? Allah. Ya, sehingga orang kafir nggak melihat. Jadi bukan terus matanya orang kafir dibutakan karena dia wali, karena dia ini, enggak. Ada
penghalangnya, ya. Kemudian wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Ya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, sekarang saya tanya. Nabi tadi masuk di mana? Sama siapa tadi? Nah, Abu Bakar. Sekarang misalkan Abu Bakar tanya, Abu Bakar, sampai itu sama Nabi sudah menyelinap di gua, kepingin diketahui orang kafir apa kepingin tidak diketahui orang kafir? Kalau ukurannya sampean gimana? Ngerti maksud saya? Nggak ngerti, nggak apa-apa. Abu Bakar tadi sama siapa? Nabi. Masuk di niatnya apa? Bersembunyi kan? Halo? Ya. Kalau ditanya Abu Bakar sampai sudah berikhtiar bersembunyi di situ, ingin diketahui orang kafir apa tidak ingin diketahui? Jawabannya? Kalau sampean tidak ingin diketahui. Kalau jawab begini, tidak, terserah saja, mau diketahui tidak diketahui, serah sama Allah. Apa begitu kira-kira jawabnya? Tak kasih contoh yang lain lagi. Ada orang sakit, ya, kemudian diparani, dikunjungi. Pak, sampai Bu, saya sakit. Sudah minum obat, sudah istirahat, sudah tawakal sama Allah. Sudah Mas, sampai milih waras, sampai mati. Ukuran sampai milih apa? Nah, sekarang saya tanya, andai kata dalam proses perawatan pengobatan tadi Allah mentakdirkan wafat, bisa waras kan? Cuma kita tidak tahu ini ditakdirkan apa, tidak tahu, benar kan? Nah, bandingkan orang yang milih apa Pak? Ya waras, orang milih waras, biji. Dua, milih apa Pak? Milih terserah Gusti Allah. Loh kok begitu? Saya yakin ketetapan Allah itu tidak ada yang salah, terserah saja. Kewajiban saya ikhtiar minum obat, diet, konsultasi sama Pak Dokter ini dan sebagainya, terserah hasilnya. Nah sekarang saya tanya, kira-kira diukur level imannya itu kuat mana yang milih waras dengan terserah Allah? Kira-kira diukur kekuatan iman itu bagus yang mana? Yang pertama yang masih milih atau yang kedua yang terserah Allah? Pertama apa kedua? Kalau saya jawab kedua, kenapa saya tidak milih yang kedua tadi? Saya kemarin bulan Juli 7 hari dirawat di rumah sakit. Saya yakinkan kepada siapa saja bahwa orang sakit itu kemungkinan kalau tidak sehat ya wafat. Benar Pak? Milih apa sekarang? Tidak ada pilihan lain kecuali itu. Kalau misalkan saya ditanya, mana sih milih apa? Sehat apa? Gak milih, terserah Gusti Allah. Lalu gitu. Wong Allah yang menuntutkan yang mesti benar kalau yang salah. Benar nggak kira-kira? Berarti level imannya kira-kira bagus yang tidak pilih, terserah Allah. Ini saya temukan di hadis begitu, ya. Nanti ketemu di bab berikutnya hadis ini ya. Seorang sahabat yang namanya Ubadah bin Samit memanggil anaknya, ya Bunayya, hai anakku sini. Kamu tak beritahu ya. Inna kalam tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kamu tak beritahu bahwa sesungguhnya apa yang sudah ditetapkan Allah karena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain. Betul nggak Pak?
Halo? Dan apa yang sudah diterapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Benar? Tak kasih contoh. Apakah nasib kita mulai lahir sampai hari ini itu ada yang keliru? Nasib ada yang keliru? Nah, dua. Apakah rezeki kita itu mulai lahir sampai hari ini itu ada yang keliru? Nah, ada satu pertanyaan tapi kita tidak pantas ditakutkan di masjid, terutama bapak-bapak yang saya tanya. Apakah istri kita itu keliru dengan orang lain mestinya? Kan tidak enak loh. Berarti jangan dijodohkan ini bisa benar nggak itu? Nggak benar. Nggak ada yang keliru. Ya, apa yang sudah ditetapkan Allah kena kita tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena itu yang sudah kita lewati sampai hari ini. Yang ke depan kita nggak tahu. Nanti ada pembahasan sendiri mengenai takdir yang ke depan itu. Nah, kenapa Ubadah bin Samit itu bisa memberi nasihat kepada anaknya seperti itu? Ya bunayya, wahai anakku, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah dawuh, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali yang diciptakan Allah adalah qalam, alat yang dipakai untuk nulis. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berbicara, uktub, tulisan. Qalam itu menjawab, ya Rabbi wa madza aktub, apa yang harus saya tulis? Kok saya disuruh menulis? Jawabannya Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah, tulis segala sesuatu kejadian hari kiamat mulai hari ini sampai pada hari kiamat. Jadi kita itu sudah ditulis, cuma kita nggak tahu. Nah, di situ nanti ketika bahas masalah takdir ada pertanyaan, apakah takdir itu bisa berubah? Nah, di situ. Jadi tawakal itu adalah tadi yang saya katakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak milih, terserah Allah. Tapi kewajiban kalau orang sakit dari kewajiban saya itu berubah. Kalau orang pergi itu saya nggak milih, terserah apa yang terjadi di jalan. Kewajiban saya cari driver yang baik, mobilnya dicek dulu, lalu lewat mana jalan yang paling nyaman. Hasilnya gimana? Nggak tahu. Saya nggak milih, terserah Allah. Kenapa? Karena ketentuan Allah itu tidak ada yang salah. Ini kualitas tawakal itu bisa menghasilkan sifat dan watak seperti itu tadi. Tapi levelnya saya, levelnya kita semuanya rasanya belum sampai seperti itu. Itu loh, ya. Wallahu a'lam. Terakhir beberapa kata, beberapa kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Ya, Al-Bukhari dan An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Nabi Ibrahim itu berwirid hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dicemplung di mana? Jangan neraka, api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qila lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika diberitahu ini Muhammad, orang-orang sudah mau kumpul, mau menghabisi kamu. Nah, karena Rasulullah kalah dalam perang Uhud. Tapi kemudian Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil, lalu menambah imannya. Jadi itu bisa dipakai sebagai wirid, ya. Dan cukuplah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan Allah adalah sebaik-baik yang dipakai untuk bertawakal oleh manusia. Nah, inilah yang tawakal itu seperti itu. Nanti kita sambung-sambungkan di bab yang berikutnya lagi. Bab 34 bulan depan insyaallah kita membahas mengenai apa? Al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah dan tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Wallahu a'lam.
Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.